Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang kita akan flashback sedikit pemirsa untuk melihat bahwa kasus ini berawal dari dugaan penganiayaan dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Nah, saya punya cuplikan wawancara saya bersama dengan kedua ibunda dari korban dan juga pelaku. Ini dia. Saya sih bermohon kepada keluarga Ken, ya pada intinya kan Ken sama Aditya berkawan. Perselisihan memang pasti ada, perkawanan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja sebagai orang tua. Harapan saya sih, ya mari Bu, kita buka pintu hati Ibu. Saya bermohon sekiranya masalahan ini kita kekeluargaan itu mungkin yang lebih baik. Saya bermohon kepada Ibu, kalaupun memang saya harus pergi menjumpai Ibu, saya bermohon kepada Ibu. Saya tidak tahu lagi mau berbuat apa ada di Jakarta ini, Bu. Saya nggak bisa ngomong lagi, Bu. Ibu tidak ingin peristiwa ini terjadi. Pada dasarnya orang tua tidak ada yang berkeinginan, Bu, seperti ini. Sampai tadi malam saya sampai sekarang berkejap mata pun tidak mendengar anak saya sudah memakai baju warna kuning. Baik, Bu Elvi, mohon ditanggapi Bu bahwa ada keinginan untuk apa ya Bu ya? Ya silakan Ibu. Ibu, ini saya berbicara sebagai orang tua. Kalau untuk kita bahas memaafkan secara dunia dan akhirat, saya sudah maafkan Bu. Tetapi Bu, kalau Ibu bilang untuk berdamai, rasanya kan Bu, kayak mana saya mau bilang Bu ya, nggak bisa terlupakan Bu. Macam mana Aditya hantuk-hantukkan kepala anak saya ke lantai Bu. Macam mana hati dia pijak-pijak kepala anak saya Bu. Macam mana Aditya tendang-tendang kepala anak saya Bu. Aditya bilang ku matikan kau. Untung aja Bu, senjata laras panjang itu enggak keluar Bu. Jadi kalau saya pribadi, saya bisa merasakan sedihnya hati Ibu, susahnya hati Ibu. Saya kan juga sama-sama orang tua Bu. Tapi saya mohon 10 jari Bu, biarlah hukum ini berjalan normal Bu. Supaya juga sedikit pembelajaran untuk Adit ke depan. Nggak boleh kita arogan seperti itu Bu. Mohon kali Bu, biarlah proses hukum berlanjut Bu. Ya, kita tinggalkan sejenak kasus hukum karena saya ingin ke Pak Yunus. Pak Yunus, dari kasus yang terjadi mulai dari Sambo bahkan juga Rafael Alun, bukannya harusnya PPATK ini apa? Lebih aktif dan proaktif untuk mengecek laporan harta kekayaan ini terkadang tidak sesuai dengan faktanya. Contohnya saja ini, Ahirudin, masa tanah 46 juta harganya padahal 566 meter persegi. Pak Yunus seperti apa? Jadi begini, Ibu perlu ketahui, semua perlu ketahui bahwa LHKPN itu lapornya ke KPK, bukan ke PPATK. Itu perlu diingat pertama. Dan itu self-assessment oleh pejabat yang bersangkutan. Tugas Deputi Pencegahan, termasuk Direktorat LHKPN, melakukan verifikasi, baik administratif, yuridis, maupun faktual. Itu tugas undang-undang yang diberikan kepada KPK. PPATK memang dapat juga akses terhadap LHKPN, tapi bukan kewajiban PPATK melakukan verifikasi. Baik. Dia hanya menggunakan LHKPN itu dalam melakukan analisis dugaan terjadinya tindak pidana asal atau TPPU. Itu benar dipakai oleh PPATK. Baik. Tapi mengecek kebenaran harga Pak segala macam itu tugas KPK, undang-undang yang menyebutkan seperti itu gitu. Jadi harus kita luruskan. Betul. Ya, kita dapat pencerahan Pak Yunus ya, berarti harus ada kerjasama yang baik dengan KPK. Bang Saur, mungkin ke Bang Saur. Bang Saur ini yakin tidak sih bahwa sampai ke akar-akarnya harta kekayaan dugaan tidak wajar pencucian uang dari Ahirudin akan diusut? Bagaimana? Saya pikir dari seperti saya bilang kasus Rafael Alun kan peristiwa anaknya, kemudian dia dipecat, kemudian juga proses dugaan tindak pidana pencucian uang kan sudah dilakukan. Saya kira nggak susah lagi itu, makanya kita dorong kepolisian untuk serius. Artinya adalah orang-orang yang diduga
hasil keuangannya ini dari ilegal, kecuali kita bisa buktikan apakah ada warisan konglomerat dari ayahnya mendapatkan uang seperti itu. Nah, kesempatan di Lebaran ini Mbak Caca, saya mau menyentuh hati nurani kita yang paling dalam, bapak-bapak, ibu-ibu yang berkarir. Saya ulangi, kawan-kawan saya di polisi atau siapapun termasuk kita sendiri. Kasihanilah istrimu dan anak-anakmu. Hargailah apa yang diberikan oleh negara kepadamu, itu adalah berkah yang kita dapatkan daripada kamu mati-matian mendapatkan yang dugaan yang ilegal seperti katakanlah kasus apa yang menjerat Sambo, kemudian Teddy Minahasa, apa yang seperti ini kekayaan yang juga kemudian bermasalah, anak-anakmu, istrimu korban. Betul. Kesempatan saya kira kepada kita semua, ini kesempatan emas. Yuk, hargai keluarga, kemudian hormati apa yang kita dapat, itu satu-satunya menyelamatkan kita kepada keluarga, bukan memberikan mereka kebewahan yang diduga dari ilegal, Mbak Caca. Iya, sekarang saya terakhir ke Pak Ito, meskipun sudah purnawirawan, bagaimana nih monitor Pak Ito ini? Karena lagi-lagi nih Polri dipertaruhkan, ini harus diusut secara tuntas ini, seperti apa Pak Ito? Betul Pak, mungkin ini pintu masuk ya, dan ujian bagi Polri apakah betul-betul Polri ini serius ya. Karena pengalaman saya kalau menangani kasus pencucian uang, maka yang akan dilakukan adalah kita melakukan pembuktian terbalik atau istilah Pak Yunus tadi verifikasi. Nah, hal-hal yang diperoleh secara ilegal tentunya kalau sudah tersangkut atau terbuka seperti ini, pada akhirnya akan hilang demikian saja, tidak ada bekasnya. Nah, ini tentunya akan sangat mempengaruhi keluarga ke depannya ya. Saya kira tentunya saya juga menghimbau kepada teman-teman saya yang masih berdinas saat ini, tentunya kita juga yang pertama adalah apa yang disampaikan Bang Saur tadi saya sangat mendukung ya. Jadi kita sudah waktunya menyadari bahwa sesuatu hal yang diperoleh secara legal itu akan membuat kita enak tidur ya di kemudian hari. Tapi kalau yang diperoleh secara tidak legal, apalagi pada saat berdinas, ini tidak akan ada bekasnya. Percayalah, suatu saat tidak ada kejahatan yang sempurna. Itu adalah yang pesan saya kepada adik-adik saya, junior saya, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan, Mbak. Pak Ito, terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana gerak cepat dari institusi Polri. Pak Yunus, terima kasih. Bang Saur, terima kasih ke akar-akarnya, kasus hukumnya, bahkan juga dugaan tindak pidana pencucian uangnya, pemirsa.